Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Anin Divisial dimanapun berada yang dirahmati Allah. Di video kali ini kita akan bahas kisah Nabi Musa yang ditegur oleh Allah SWT karena membakar desa semut. Pada suatu masa ada kisah seorang Nabi Allah yang sedang menempuh perjalanan jauh. Di tengah perjalanan sang Nabi merasa lelah. Akhirnya beliau berteduh di bawah pohon dari panas matahari yang menyengat. Namun tidak disangka ternyata di sekitar pohon tersebut terdapat sebuah desa semut. Qarya An-Naml. Nabi tersebut adalah Nabi Musa alaihissalam. Lanjut cerita, singgahnya Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya di bawah pohon membuat para semut merasa tidak nyaman dan terganggu. Biasanya ketika semut merasa terganggu dengan tak hadirnya makhluk lain di sekitarnya, ia akan melawan orang yang mengganggu ketenangannya. Akibat merasa terganggu, datanglah seekor semut menggigit Nabi Musa. Dan di tengah keadaan lelah dan lapar, hadirnya semut yang menggigit tentu membuat beliau marah. Sebab Nabi juga seorang manusia, walaupun beliau mendapat kekhususan dari Allah, tapi tidak bisa lepas dari adanya khilaf. Nabi Musa yang marah akibat gigitan seekor semut, kemudian memerintahkan kepada para pengikutnya untuk menjauhkan semua barang bawaannya dari pohon yang dijadikan tempat singgah. Nabi Musa lalu membakar kawanan semut-semut yang ada di sekitar pohon, termasuk tempat tinggal semut yang ada di situ. Para semut yang sedang berjalan-jalan di desanya dan di sekelilingnya pun ikut terbakar oleh panas api yang dinyalakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tidak terkecuali para kawanan semut yang masih berada di lubangnya dan berada di dalam tanah yang tidak tahu apa-apa. Melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, Allah kemudian menegurnya dengan berfirman, "Mengapa tidak seekor semut saja?" Sedangkan dalam Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya Allah SWT berfirman, "Hanya karena kamu digigit oleh seekor semut, lalu kamu membinasakan sebuah umat yang bertasbih kepadaku." Apa yang dilakukan Nabi Musa adalah sebuah kekhilafan sehingga Allah merasa marah kepada Nabi Musa alaihissalam karena yang menggigitnya hanya seekor semut, namun beliau justru membunuh semua semut yang ada di situ. Jika memang mesti dihukum, seharusnya yang dihukum hanyalah semut yang menggigitnya, bukan semua semut yang ada di atas itu. Seketika Nabi Musa merasa bersalah atas perbuatan dilakukannya, sebab lebih menuruti nafsu amarahnya. Semut juga merupakan makhluk dan umat ciptaan Allah SWT. Setiap diciptakan oleh Allah pasti ada manfaatnya. Dalam beberapa riwayat bahkan mereka selalu bertasbih dan mensucikan Allah, seperti hewan dan ciptaan Allah lainnya. Allah sendiri telah memberitahu dalam Al-Isra ayat 44, "Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di alamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun dan Maha Pengampun." Oleh karena itulah, seyogianya manusia tidak boleh membunuh dan menyerang semut atau hewan lainnya, kecuali jika mereka memang menyakiti terlebih dahulu. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, ada beberapa hewan yang boleh untuk dibunuh seperti cicak, anjing, penggigit, kalajengking, tikus, burung gagak, dan raja wali atau yang disebut dengan fawasik. Allah SWT menyalahkan Nabi Musa sebab beliau menghukum melampaui batas atau berlebihan. Beliau menghukum semut-semut yang tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa akibat kesalahan seekor semut lainnya. Dalam Islam sendiri, kita berhak melawan orang-orang hewan yang menyerang kita, walaupun hewan itu adalah hewan jinak. Semut tersebut menyerang dan menggigit sehingga orang digigitnya menghukumnya, maka dia tidak disalahkan, tapi menghukum semua semut yang ada di desa itu dan membakar mereka dengan api adalah sebuah hukuman yang melampaui batas dan penuh dengan ketidakadilan. Sobat semua, kisah tentang Nabi Musa tersebut adalah salah satu dalil tentang ketidakbolehan membunuh semut, sebagaimana tidak boleh membunuh binatang lainnya, kecuali hewan yang menyerang dan mengganggu. Selain itu, membunuh hewan dengan membakarnya hidup-hidup adalah sesuatu yang tidak dianjurkan dalam Islam, bahkan tidak diperbolehkan dalam Islam. Apa yang dilakukan Nabi Musa dalam kisah hidupnya tersebut adalah sebuah peringatan bahwa Allah tidak menyukai perbuatan merusak, berlebihan, dan ketidakadilan, termasuk kepada semua makhluk ciptaan Allah, baik itu hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, karena tujuan ciptakannya mereka juga bagian dari kesinambungan untuk menjaga kehidupan semua makhluk ciptaannya yang ada di bumi, termasuk kesinambungan kehidupan umat manusia. Bahkan Allah berkali-kali memperingatkan kepada para hambanya terkait dengan berbagai perbuatan yang merusak dan perbuatan membawa kerusakan. Di antara larangan perusakan itu adalah perusakan terhadap tanaman dan hewan. Islam adalah agama yang sangat menganjurkan untuk berbuat saling mengasihi sesama makhluk Allah.
bukan hanya sebatas pada manusia tetapi juga pada hewan dan tumbuh-tumbuhan, karena seluruh makhluk ciptaan Allah bertasbih kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sobat semua tentang kisah Nabi Musa yang ditegur oleh Allah karena membakar sarang semut. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.